Di Indonesia, fenomena kesurupan cukup banyak terjadi. Kerap fenomena ini dikaitkan dengan hal-hal mistis atau gaib. Namun, bagaimana ya pandangan dunia medis tentang fenomena kesurupan? Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak penjelasannya di fenomena kesurupan sering juga disebut dengan kerasukan atau kemasukan setan. Dipercaya, seseorang bisa kesurupan karena tubuhnya dirasuki atau dikendalikan oleh hal-hal gaib, seperti roh atau hantu. Padahal, menurut medis, kesurupan tergolong salah satu jenis gangguan mental yang disebut possession trance disorder. Penjelasan kesurupan menurut medis. Possession trance disorder termasuk ke dalam kategori gangguan disosiatif, yakni kategori gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi akan pikiran, memori, identitas diri, kontrol gerakan tubuh, serta lingkungan sekitar. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), possession trance disorder merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang kehilangan identitas pribadi dan kesadaran akan lingkungannya secara sementara. Nah, umumnya, orang yang mengalami possession trance disorder menunjukkan gejala atau tanda seperti berikut. Kehilangan kendali atas tindakan yang dilakukannya. Kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kehilangan memori atau ingatan. Kehilangan identitas pribadi. Kesulitan berkonsentrasi. Kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Perubahan nada suara. Perubahan perilaku. Keyakinan yang kuat bahwa terjadi perubahan penampilan tubuh. Penyebab dan penanganan possession trance disorder. Hingga kini, penyebab possession trance disorder belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga bisa memengaruhi berkembangnya gangguan mental ini, yaitu faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan dan budaya yang memengaruhi pembentukan watak dan kepribadian seseorang, stres psikososial, seperti kesulitan ekonomi, kematian kerabat dekat, serta konflik agama atau budaya. Peristiwa traumatis di masa lalu, terutama pada masa anak-anak, misalnya mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam perang, atau menyaksikan tindakan bunuh diri. Mengingat kondisi possession trance disorder sering dikaitkan dengan agama, budaya, dan lingkungan, maka untuk mendiagnosis kondisi ini, psikolog atau psikiater tidak akan hanya memeriksa kondisi psikis dan fisik pasien saja, tapi juga latar belakang lingkungan dan budaya di mana pasien dibesarkan. Seseorang baru bisa didiagnosis mengalami possession trance disorder jika ia mengalami gejala-gejala di atas tanpa disengaja, terjadi di luar praktik keagamaan dan budaya, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu, seperti cedera otak, epilepsi, dan efek zat psikoaktif apapun. Nah, apabila pasien memang benar didiagnosis menderita possession trance disorder, umumnya kondisi tersebut akan ditangani dengan kombinasi psikoterapi dan konsumsi obat-obatan. Hingga saat ini, kaitan antara fenomena kesurupan dan gangguan mental masih terus dikaji dan diteliti lebih lanjut. Jadi, apabila kamu mengenal seseorang yang menunjukkan gejala-gejala possession trance disorder seperti di atas, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, ya. Apa itu kesurupan menurut psikologi? Kesurupan dalam psikologi dikenal dengan istilah transdisosiatif dan transpossession disosiatif. Transdisosiatif adalah perubahan dalam kesadaran yang bersifat temporer atau hilangnya perasaan identitas diri tanpa kemunculan identitas baru. Kesurupan menurut pandangan Islam. Kesurupan merupakan fenomena yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Meski kesurupan hampir selalu disangkut pautkan dengan hal-hal mistis, sampai saat ini belum ada yang membuktikannya secara ilmiah. Oleh sebab itu, pandangan umat Muslim terhadap kesurupan pun berbeda-beda. Ada yang percaya bahwa kesurupan sama saja dengan kerasukan makhluk halus, ada pula yang skeptis dan menganggapnya sebagai sensasi semata. Sebenarnya, bagaimana Islam memandang kesurupan? Apa pendapat para ulama mengenai fenomena tersebut? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Al-Quran dan Sunnah mengharuskan umat Muslim percaya kepada makhluk gaib, termasuk jin. Islam meyakini bahwa manusia yang kesurupan artinya ia dirasuki oleh jin. Hal ini ditegaskan Allah melalui firman-Nya sebagai berikut. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila, QS. Al-Baqarah, 275. Dari segi As-Sunnah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita datang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW berkata,
sesungguhnya putraku menderita gangguan gila yang menimpanya setiap kami makan siang atau malam. Setelah itu, Rasulullah mengusap dadanya dan berdoa untuk kesembuhannya, kemudian dia muntah dan keluarlah sesuatu, seperti anjing hitam. Akhirnya, sembuhlah dia. Hari Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Namun, M. Quraisy Shihab dalam buku M. Quraisy Shihab menjawab menjelaskan, ayat dan hadits di atas diperdebatkan maknanya oleh para ulama. Ada yang menilainya secara tekstual dan ada pula yang memandangnya rasional sebagai ilustrasi untuk mempermudah pemahaman, bukan dalam arti sebenarnya. Salah satu tokoh yang memahaminya secara rasional adalah Az-Zamakhsyari. Ia mengomentari soal makna surat Al-Baqarah ayat 275. Ini berdasarkan kepercayaan orang-orang musyrik Arab, maka penyebutan di sini adalah berdasarkan hal tersebut, bukan dalam arti yang sebenarnya. Lebih lanjut, kaum yang sepemahaman dengannya percaya bahwa yang dimaksud dengan kesurupan adalah adanya gangguan kejiwaan atau sesuatu yang menjadikan otak seseorang tidak berfungsi dengan baik. Di sisi lain, penganut paham tekstual sebenarnya juga menyetujui pendapat tersebut. Namun, menurut mereka jin juga bisa menjadi penyebab kesurupan menurut Islam. Misalnya, jin yang senang kepada seseorang, ingin mengawininya, membencinya, atau mungkin hanya sekadar iseng. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat tersebut berangkat dari fakta bahwa seseorang yang kesurupan seringkali melakukan hal-hal tidak biasa, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Bahkan, tak sedikit orang kesurupan yang mampu berbahasa asing atau meniru suara orang yang tidak pernah ditemui. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesurupan menurut Islam masih diperselisihkan oleh para ulama. Semuanya tergantung dari kepercayaan dan keyakinan setiap umat.